Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lebih besar yel-yelnya dengan menjawab wassalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram, para ustadz saya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, ustazah yang berhadir saat ini di tempat ini, yang saya hormati Ketua Panitia Pak Sarina Ibeho, Pak Julfikar. Julfikar ini guru ngaji saya, dia wajahnya udah bisa cocok jadi guru ngaji saya. Pak Waris, Ketua DPC Gol PDI Perjuangan. Dan masih teringat yang lalu, gara-gara saya lihat tadi masih ada baju Edi Musa. Berapa tahun baju itu masih dipakai? Yang saya hormati dari Partai Hanura, Oga Mota Bulu. Baru jumpa kita ini. Partai Umat, mana Pak Partai Umat? Pak Taris Fadilah Trisna. Harusnya orangnya besar, ini kecil pula orangnya. Partai Buruh mana ini? Oh, PKN. Oke, itu yang apa-apa, yang penting hatinya ada di sini. Dan seluruh yang hadir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Bersyukur kita kepada Tuhan, kepada Allah dengan melafadzkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara saya, terima kasih tempat yang jalan kemari tadi. Saya rasakan panasnya tebing tinggi ini. Itu adalah biar tahu, inilah aku udah nunggu lama sekali. Biar jalan kau, biar kau rasakan panas itu. Pasti itulah yang ada di perasaan saya. Tapi ya saya mohon maaf, gara-gara saya ini mau jadi gubernur, akhirnya mak-mak ini kepanasan, mak-mak meninggalkan suami. Karena jihadnya mak-mak ini yang paling pertama ada melayani suami. Gara-gara saya mau datang, tak ada pula yang naruhkan masakan makanan di meja makan. Insya Allah suami ikhlas. Kalau suami tak ikhlas, apapun yang mak lakukan salah itu. Insya Allah. Saudara-saudara saya, nggak ada lain, nggak ada cerita lain. Saya datang kemari kalau hanya mau mengenalkan diri. Saya incumbent petahana sudah 5 tahun yang lalu. Kalau dulu saya berkampanye dengan almarhum wali kota Tebing Tinggi ini. Beliau yang memimpin. Kalau itu memang benar, itu harus kita lakukan seperti itu. Tapi kalau sekarang saya datang hanya mau doa restu. Kalau hanya ini yang datang terus ini yang memilih saya, di Tebing Tinggi saya tak menang ini.
Tapi karena ada yang datang sekian, pasti doanya orangnya sekian, kawannya, saudaranya, wah banyak sekali. Tadi disinggung masalah PJ. Oh, saya kenal betul PJ itu, karena deckingnya PJ itu istriku. Sudah tak bilang itu dia, kalau berbicara berbohong. Kalau dia sudah berjanji, dia ingkar. Kalau dia dikasih amanah, pasti dia berkhianat. Udah saya bilang itu, kata guru ngaji saya, itulah orang munafik. Jadi ciri-ciri khas orang munafik, sampaikan itu dari saya. Insya Allah cepat-cepatlah bertaubat sebelum izaza azaluhum ila fisa. Saudara-saudara saya bukan mau berbicara, saya tak mau menghibah, tapi saya selalu mengingatkan bawahan-bawahan atau mantan bawahan saya. Insya Allah kita ini mau beribadah. Saya ini datang kemari juga ibadah. Saya tidak mau dicederai ibadah saya ini dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini adalah sah, halal hukumnya saya datang kemari. Karena sudah ditentukan saya harus berbicara seperti ini di sini. Tadi seperti saya sampaikan bahwa pilihlah saya, itu tugas saya. Pilihlah saya agar saya menjadi seorang umarah. Karena ulama banyak ada, tapi umarah yang mau banyak belum tentu dia menjadi umarah. Saudara-saudara saya tidak bertausiah di sini, tapi mudah-mudahan saya tak tega juga lihat emak-emak udah miring-miring duduk di depan ini. Panas itu, saya tahu. Yang nggak pernah pakai kacamata pun kesempatan pakai kacamata. Oh, tiap hari pakai kacamata. Wow. Saudara-saudara saya, banyak hal yang harus kita perbaiki. Prioritas adalah integritas kita. Integritas ini adalah dia komitmen pada dirinya. Dia tahu mana baik, mana salah. Dia tahu mana hitam, mana putih. Itu integritas. Yang kedua adalah etikalitas. Saya punya etika, tak masuk di dalam referensi hukum. Dia tidak ada di pidana yang melanggar etika. Tetapi orang itu tak layak karena dia melanggar etika. Saya punya istri. Nah, ini istri saya ini, hijab kabul ini. Saya nikahkan, saya terima nikahnya. Begitu dia pakai hijab kabul itu. Jadi kemanapun dia saya bawa, itu etika saya. Kalau nggak tak bawa, nggak melanggar hukum. Tak ada yang melanggar hukum. Inilah etika. Tapi begitu yang saya bawa istrinya tetangga, saya bawa kemana-mana, itu melanggar etika. Walaupun secara hukum belum tentu dia berbuat apa-apa, tapi kalau istri tetangga dibawa-bawa, itu ceritanya dia lain itu. Apa pula istri tetangga dibawa-bawa? Nah, ini yang itu namanya satu integritas, yang kedua lah etikalitas, yang ketiga adalah intelektualitas. Dia harus punya intelek. Tidak semua harus dia kuasai, tetapi dia harus punya spesifik. Dia apa?
Tadi disampaikan Pak Naibaho, ciri-ciri untuk umaroh sebenarnya dibungkus orang-orang kita ini: sidik, tablik, amanah, fatona. Tinggal pilih aja mana yang lebih sidik. Hanya 2 pilihan ini. Oh, di daerah lain banyak sekali, sampai 4, ada 5. Kita hanya 2, kalau tak Edi, Bobby. Dipasang pula sama orang itu, satu Edi, yang satu Bobby, di spanduk itu. Nah, nanti dilihat aja mana, pilih mana yang lebih sidik, mana yang lebih tablik, mana yang lebih amanah, mana yang lebih fatona. Jadi itu ajaran yang harus kita ikuti. Asyik kita lebih amanah, insya Allah. Tak bisa juga kita paksa itu. Ini gunanya salah satu umat itu memilih, bukan partai umat aja, semua. Habis ini apa caraku? Hah? Oh, jadi tak lama-lama lah saya Pak Ustadz ya. Kasihan ini miring-miring depan sekali. Yang 2 ini pun udah pergi. Jangan sempat nanti pergi semua ini. Ya. Oh, kamar mandi. Ya. Jangan lama-lama. Nanti kalian tak masak. Saya akan nanti insya Allah saya akan menjabat, apabila menjabat, inilah janji politik. Kita akan memperbaiki masalah pendidikan kita. Pendidikan di tebing tinggi ini adalah 10,8 tahun. Artinya ini udah tinggi nih, 10,8 tahun itu. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA yang tak lulus. Jadi rata-rata tebing tinggi ini belum lulus SMA. Harus kita perbaiki. Orang sudah naik ke bulan, kita SMA pun belum lulus. Harus kita perbaiki. Ini kita cerita rata-rata ini. Yang kedua, masalah kesehatan. Nanti kalau tak cukup puskesmas itu tak bisa kerja, tak kira puskesmas ini hanya gambarnya aja puskesmas. Oh, ini posko di sini ya. Oh, makasih, saya baru tahu di posko ini. Ini pasti tak nyewa ini, karena saya tak mengeluarkan uang sewa. Inilah relawan. Nah, itu yang cocok. Rela dia untuk melawan. Ini ada Ustadz Afan di sini belakang ini, yang sarung selalu mengarahkan saya. Yang ketiga adalah infrastruktur. Saya akui infrastruktur ini jelek. Memang jelek sekali infrastruktur kita. Inilah yang harus, udah jelek pun masih dikorupsi. Saya yakinkan bahwa saat itu saya juga diusung oleh Pak Julfikar ini. Tapi saat itu beliau ini masih berada di PKS. Salah satunya 3 tadi yang saya sampaikan di depan. Kalau berbicara berbohong, kalau berjanji ingkar, kalau dikasih amanah berkhianat. Makanya beliau keluar itu dari PKS. Saya tak ngomong yang lain ya. PKS itu kan ada juga di sawit itu, pabrik PKS. Tapi sayangnya pabrik PKS tak pernah berkhianat. Jalan ini harus menjadikan utama karena mendukung ekonomi, mendukung kenyamanan rakyat yang harus kita urus. Yang keempat adalah pertanian, peternakan, perkebunan, itu yang harus kita urus. Kita negara kaya,
kita provinsi yang mumpuni. Kenapa kita masih seperti ini? Berarti ada yang salah dia di situ. Insya Allah, lo kemana saja kau 5 tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu banyak kali urusan yang harus kita selesaikan. Ada bayar hutang, ada COVID, segala macam. Habis waktu untuk itu. Maka itu saya mau maju lagi nih. Kenapa dia merawat Sumatera Utara? Berarti kita cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin masih ada di ujung sana menunggu saya. Ada hal-hal yang belum saya tunaikan. Inilah saya datang. Saya harus menunaikan, menjadikan insya Allah Sumatera Utara yang bermartabat. Yang paling penting, tapi saya tidak mau Bobi jadi gubernur. Itu yang paling penting. Sombong sekali si Edi. Saya bukan sombong, saya sayang sama Sumatera Utara saya. Saya sudah tua, udah punya cucu, punya istri, punya anak. Ngapainlah kau teman saya ngomong, ngapainlah kau jadi gubernur lagi, capek kali kau, umur dan 63, ngaji-ngaji lah kau, biar nanti kalau mati kau masuk surga, katanya begitu. Tak akan pernah orang itu masuk surga kalau mendiamkan orang-orang zolim yang memimpin di Sumatera Utara. Kalau tak percaya tanya Ustadz Zulfikar ini. Saya akan pertaruhkan usia saya akan lakukan ini. Yang kelima adalah pariwisata. Pariwisata ini ada tempat hiburan anak bangsa ini. Ini yang ingin saya sampaikan. Saya habis ini saya mohon pamit, saya akan lanjut ke Siantar. Siantar, Malungo, luas sekali Sumatera Utara. 33 kabupaten dan kota disamakan dengan calon wali kota stop tebing. Waktunya 60 hari. Dia hanya mendatangi 5 kecamatan 60 hari. Saya harus mendatangi 33 kabupaten 60 hari. Ini gimana lah orang ini? Inilah kalau kita saat dilingkupi pemutus demokrasi, itulah perlu kita benahi. Harus ustadz ini yang ikut duduk di situ. Pendeta-pendeta itu yang ikut, tak boleh diam urusan bangsa yang kita cintai. Setuju? Pandai kali aku ngomong. Kalau di rumah aku dibentak-bentak istri. Saya mengucapkan belasungkawa, ada yang korban, ada banjir. Padahal di tebing ini sudah terlatih tiap tahun banjir. Masih ada saja yang musibah. Karena izaza azaluhu milafisa. Jadi korban itu adalah dari Allah. Allah pasti lebih tahu dari kita. Allah lebih sayang dari semuanya terhadap diri kita. Makanya kita disuruh selalu berdoa, raditu billahi rabbah, saya ridho ya Allah. Walaupun saya sakit dengan alam ini, dengan apa, tapi yang memberi itu Allah. Allah Maha Penyayang. Allah menyayangi saya. Setuju? Terakhir, kalau Allah dekat sama kita, kita akan dekat sama Allah.
Kalau Tuhan dekat sama kita, sudah pasti kitalah yang dekat